Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min sururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Allahumma salli wa sallim ala habibina wa qudwatina Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam wa man sara ala nahjihi wa ihtada bihadyihi wa da'a bida'watihi ila yaumiddin, amma ba'd. Qala Allah tabaraka wa ta'ala fi kitabihil aziz, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala jalla wa ala ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Wa qala jalla jalaluhu ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa man yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima, amma ba'd. Ma'asyiral muslimin wa zumratal mu'minin, ahabbakumullah. Para jamaah sidang salat Jumat, saudara-saudaraku yang mencintai sunnah dan dicintai oleh Allah Azza wa Jal. Tiada Jumat tanpa seruan takwa, tiada Jumat melainkan khatib mengingatkan diri pribadi maupun para jamaah sekalian untuk meningkatkan kualitas iman dan takwa kita sesuai dengan petunjuk Nabi kita yang mulia, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hal ini tergambar dalam sabda beliau, fa inna min afdali ayyamikum yaumal jum'ah fihi khuliqa Adam wa fihi qubida wa fihi nafkhatu wa fihi sa'qatu. Sejatinya hari-hari yang paling istimewa di antara kalian adalah hari Jumat. Di hari tersebut Adam alaihissalam diciptakan, di hari tersebut Adam alaihissalam diwafatkan, di hari tersebut sangkakala ditiupkan, dan di hari tersebut kalian semua diwafatkan. Fa'akfiru an salatihi, maka perbanyaklah kalian semua bersalawat padaku di hari tersebut. Mafhum dari hadis ini, bagaimana kemudian di antara cara meningkatkan kualitas iman dan takwa di hari yang mulia, yakni di hari Jumat ini, adalah memperbanyak salawat kepada beliau, Nabi kita yang mulia, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Ikhwatal iman, ahabbakumullah. Tidak ada di antara kita yang tidak menginginkan pahala luar biasa dalam bulan Ramadan. Tidak ada di antara kita yang hanya sekedar mengharapkan pahala ala kadarnya di bulan suci dan mulia ini. Semua pasti berlomba-lomba ingin mendapatkan pahala yang luar biasa. Sampai-sampai diingatkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, sungguh celaka dan sungguh merugi ketika ada di antara kita yang berlalu bulan Ramadan tapi belum diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka sesuatu yang telah disepakati oleh para ulama, ketika kita ingin mendapatkan kesempurnaan dari sebuah pahala, kesempurnaan dari sebuah amalan, maka bukan hanya fokus kepada fiqihnya saja, bukan hanya fokus kepada bagaimana syarat dan rukunnya saja, sekedar kita memenuhi bagaimana syarat puasa dan rukun puasa, sah puasanya, tapi apakah pahala kita sempurna? Apakah pahala kita paripurna? Tentu saja tidak. Harus ada di sana keutamaan Ramadan yang harus kita raih,
Harus ada di sana adab-adab Ramadan yang perlu kita tunaikan. Dan disinilah kemudian kita perlu melek, kita perlu membuka mata kita bahwa banyak sekali amal ibadah, amal saleh yang bisa kita kerjakan di bulan Ramadan. Bukan hanya terkait dengan puasa saja, bukan hanya terkait dengan tilawah saja, tapi bagaimana kemudian pengamalan kita terhadap apa yang Allah dan juga Rasulnya haramkan. Sudahkah kita menjauhinya? Sudahkah kita benar-benar untuk tidak mendekatkan diri kepadanya? Dan di dalam sebuah hadis ada disebutkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, dikeluarkan oleh muttafaqun alaih Imam Bukhari dan Imam Muslim melalui sahabat Mughirah ibn Syu'bah radhiyallahu an, 3 perkara yang diharamkan oleh Allah dan 3 perkara yang dimakruhkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nabi kita yang mulia sallallahu alaihi wasallam mengatakan, innallaha harrama lakum thalatha wa kariha lakum thalatha. Allah Subhanahu wa taala mengharamkan atas kalian 3 perkara dan memakruhkan atas kalian 3 perkara. Apa saja di antara perkara yang Allah haramkan di dalam hadis ini? Innallaha harrama lakum thalatha, uquqal ummahat wa wa'dal banat wa man'an wahad. Allah Subhanahu wa taala haramkan kalian untuk durhaka kepada ibu. Kenapa yang disebut di sini hanya ibu saja? Kenapa yang disebutkan di sini uquqal ummahat, bukan uquqal walidain? Durhaka kepada ibu bukan durhaka kepada kedua orang tua. Apakah berarti durhaka kepada bapak sesuatu yang dibolehkan? Tentu saja tidak. Disebutkan dengan lafal ummahat dan bukan dengan walidain, tidak lain tidak bukan adalah sebuah takkid, sebuah penekanan. Sebagaimana ketika syariat menekankan untuk bakti yang pertama kali adalah kepada ibu, maka demikian pula durhaka yang begitu diharamkan adalah durhaka kepada ibu. Ketika Nabi SAW ditanya oleh seorang sahabatnya, "Ya Rasulullah, man ahaqqan nas bihusni sahabati?" Wahai Rasulullah, siapakah dari kalangan manusia yang paling layak mendapatkan perlakuan baik dariku? Nabi SAW mengatakan, ummuka, ibumu. Thumma ayyu ya Rasulullah, siapa lagi wahai Rasulullah? Ummuka, ibumu. Dan beliau ulang 3 kali. Baru kemudian yang keempat adalah bapakmu. Maka hal ini pun bisa kita maknai bagaimana ketika durhaka yang paling utama, yakni durhaka yang paling harus kita jauhi adalah durhaka kepada ibu, tanpa mengesampingkan yakni larangan durhaka kepada bapak. Kenapa demikian? Karena memang ibu adalah madrasatul ula. Ibulah yang kemudian membawa kita dari yang notabene nol secara keilmuan, lalu kemudian bertambah dan bertambah. Terlebih lagi kita tahu bersama bahwasanya kedua orang tua, khususnya ibu, di sanalah kemudian surga yang paling mudah. Nabi SAW menyampaikan kepada kita dalam hadis yang sahih bahwa pintu surga yang paling tengah, awsatu abwabil jannah, ada dalam diri kedua orang tua kita. Para ulama ketika mengomentari apa yang dimaksud dengan awsatu abwabil jannah, pintu surga yang paling tengah, para ulama mengatakan aisaruha, yang paling mudah. Yang paling mudah untuk kita raih. Bukan kemudian surga lewat puasa, bukan kemudian surga lewat salat, bukan kemudian surga lewat sedekah. Yang paling mudah adalah lewat kedua orang tua. Dan ini pula lah ketika kemudian disebutkan dalam hadis Jabir bin Abdullah, saat Nabi SAW naik ke atas tangga, tepatnya yakni mimbar beliau, yang di sana ada 3 anak tangga. Di anak tangga yang kedua Nabi SAW mengucapkan amin. Ketika ditanya oleh para sahabat, beliau mengatakan, ja'ani Jibril faqala, Jibril datang kepadaku dan mengupayakan sebuah doa, yakni bermunajat atas doa, dan aku aminkan. Apa doanya Jibril alaihissalam? Di anak tangga yang kedua beliau mengatakan, syaqiyya abadun, celaka seorang hamba, man adraka walidayhi wa lam yadkhulahul jannah, celaka seorang hamba yang masih mendapati kedua orang tuanya tapi ia tidak masuk surga karena birrul walidain. Mafhumnya, ia mungkin bisa masuk surga lewat pintu salat. Mafhumnya, ia mungkin bisa masuk surga lewat pintu puasa, tapi ia tidak masuk surga lewat pintu birrul walidain, padahal kedua orang tuanya masih hidup.
Jibril alaihissalam mendoakan syaqiyya abdun, celaka seorang hamba, dan diaminkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Apa maknanya? Ketika seseorang ini dia mendapati banyak sekali catatan amalnya, tapi mendapati ternyata amalan kepada kedua orang tuanya, birrul walidainnya nol, birrul walidainnya ternyata kosong, justru inilah yang didoakan oleh Jibril alaihissalam dan diaminkan oleh Nabi sebagai syaqiyya abdun, celaka seorang hamba. Ikhwatal iman, ahabbakumullah. Yang kedua, di antara 3 perkara yang diharamkan oleh Allah adalah wa'dal banat, mengubur anak perempuan hidup-hidup. Tentu saja hal ini mungkin tidak semarak di zaman dahulu. Ketika di zaman dahulu begitu timpang keberadaan antara anak laki-laki dan juga anak perempuan. Begitu semuanya mengharapkan anak laki-laki karena ia bisa membawa kebanggaan, karena ia bisa membawa kejayaan, tapi tidak dengan anak perempuan. Maka Islam datang untuk menghapuskan itu semua. Justru Islam datang membawa bagaimana wanita dalam standar yang berbeda. Di wanitalah kemudian kita dibuai pertama kali, dididik pertama kali. Di dalam belayan seorang wanita lah kemudian kita semua pasti akan membutuhkan kasih sayang. Justru bagaimana kita dapati banyak nabi-nabi Allah yang justru lahir, besar, tumbuh dalam didikan seorang wanita tanpa didikan seorang ayah. Terlebih lagi di zaman dahulu, bagaimana kemudian anak wanita sering tidak dianggap berperan karena memang kultur yang terjadi di zaman dahulu adalah banyak berperang. Sehingga ketika kemudian anggota keluarga banyak yang ikut berperang, di sana ada anak laki-laki, bahkan ketika anak laki-lakinya ini bisa membawa kemenangan, dielulukanlah keluarga tersebut. Dan tidak demikian ketika seseorang hanya memiliki anak perempuan. Lalu bagaimana di zaman sekarang? Di zaman sekarang Nabi sallallahu alaihi wasallam memberikan kepada kita sebuah benefit tersendiri. Beliau mengatakan, barang siapa yang ia diuji dengan apa? Diuji dengan 3 anak perempuan, diuji dengan 2 anak perempuan, dalam riwayat yang lain diuji dengan 1 anak perempuan, ia didik dengan baik, ia rawat dengan baik sampai dia tunaikan kewajiban tertinggi, yakni menikahkan dengan pilihan yang terbaik. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, adman lahul jannah, aku jamin baginya surga. Justru ketika kita sebagai seorang ayah perhatian, begitu sayang, begitu kemudian menjaga anak perempuan, sebaliknya inilah yang kemudian melahirkan surga yang tinggi di sisi Allah subhanahu wa ta'ala. Dan yang ketiga, perkara yang diharamkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala, wa man'an wahad, yakni suka menahan tapi rajin dalam meminta. Apa maksudnya suka menahan dan rajin dalam meminta? Man'an di sini maknanya adalah menahan. Man'an di sini maknanya adalah menolak. Artinya dia menolak untuk mengerjakan apa yang menjadi kewajibannya, tapi dia menjadi orang yang sertau, orang yang pertama kali dalam menagih apa yang menjadi haknya. Apa contohnya? Banyak. Ketika mungkin di antara kita ada yang tenggelam dalam kesibukan-kesibukan duniawi, dia dibebankan dengan satu amanah, dia mendapatkan amanah A, mendapatkan amanah B, mendapatkan amanah C, tapi kemudian dia lalai terhadap amanah, dia kesampingkan, dia mudah-mudahkan dalam hal tersebut. Tapi giliran dalam urusan fulus, dalam urusan gaji, dalam urusan bonus, seakan-akan dia adalah orang yang nomor 1 dan tidak ingin terkalahkan. Atau dalam kasus yang lain, ketika seseorang ini dia suka menahan, tapi ia justru nomor 1 dalam menagih. Dia diingatkan tentang sedekah, diingatkan tentang zakat yang notabene ada dalam hartanya bagian orang lain, tapi ia tahan. Justru ketika di sana ia hendak foya-foya, ketika ia hendak mengeluarkan sesuatu atau mendapatkan sesuatu sesuai dengan syahwatnya, maka ia menjadi pribadi yang nomor 1 dan tidak mau kalah. Ini adalah 3 perkara yang diharamkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, diharamkan oleh Allah di dalam hadis Al-Mughirah ibn Syu'bah radhiyallahu an. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim wa taqabbalallahu minna wa minkum tilawatahu innahu huwas samiul alim wastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim.
Alhamdulillah, alhamdulillahi wa kafa, wassalatu wassalamu ala rasulillahil mustafa wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah, wa la hawla wa la quwwata illa billah. Ma'asyara muslimin wa zumratal mu'minin, ahabakumullah. Para jamaah sidang salat Jumat, saudara-saudaraku yang mencintai sunnah dan dicintai oleh Allah Azza wa Jal. Setelah pada khutbah yang pertama, khatib mengingatkan diri pribadi maupun para jamaah sekalian tentang bagaimana 3 perkara yang diharamkan oleh Allah dan juga Rasulnya. Maka di khutbah yang kedua ini, kelanjutan dari apa yang disebutkan dalam hadis Mughirah ibn Syu'bah, wa kariha lakum thalathah, dan Allah membenci kepada kalian 3 hal. Lafal kariha atau yang sering kita sebut dengan makruh ini diklasifikasikan menjadi 2 oleh para ulama. Ada di sana makruh lit tahrim, ada di sana makruh lit tanzih. Makruh yang menyebabkan keharaman, ada makruh yang memang secara hukum asal berhenti kepada makruh itu sendiri. Maka para ulama ketika mengomentari hadis ini, wa kariha lakum thalathah, kepada makruh yang mana? Apakah makruh lit tahrim atau makruh lit tanzih? Para ulama mengatakan inilah makruh lit tahrim, makruh yang bisa mengantarkan kepada keharaman. Apa saja? Nabi SAW mengatakan, yang pertama, qila wa qala, banyak menukil, banyak berbicara tapi tidak berdasar. Yang kedua, idha'atul mal, menghambur-hamburkan harta. Dan yang ketiga, yakni kathratas su'al, banyak bertanya atau banyak meminta. Ini adalah 3 perkara yang mungkin secara umum kita menganggapnya ini sesuatu yang sah-sah saja. Berbicara, bukankah kemudian berbicara ini hak dari semua orang? Berbicara, yang penting ketika yang kita bicarakan ini sesuatu yang bisa kita pertanggungjawabkan, maka sah-sah saja. Qila wa qala ini bukan sekedar berbicara, tapi qila wa qala ini berbicara yang tidak ada faedahnya. Bahkan kemudian asal nukil tanpa cross check, asal nukil tanpa tabayun, inilah qila wa qala. Dan betapa banyak di antara kita kemudian ketika kalau sudah ngobrol, bertemu dengan partner bicara yang pas, sejam 2 jam bahkan kemudian lewat, sejam 2 jam bahkan kemudian tidak terasa. Apakah ini haram? Apakah ini sesuatu yang terlarang secara zat? Secara zat tidak. Qila wa qala ini makruh. Secara zat qila wa qala ini tidak sampai derajat haram, tapi ini bisa mempertanyakan bagaimana kualitas keimanan kita. Nabi SAW mengatakan, min husni islamil mar'i tarkuhu ma la ya'ni, termasuk di antara tanda baiknya Islam seseorang adalah meninggalkan perkara yang tidak bermanfaat baginya. Ketika seseorang ini habis sekian jam, habis setengah hari untuk banyak bicara, ngedabrus kalau bahasa Jakarta, ini tentu saja bukan perkara yang baik. Yang kedua, Nabi SAW mengatakan idha'atul mal, menghambur-hamburkan harta. Ini pun sebagian di antara kita ada yang berusaha untuk menghindar. Kenapa kok menghambur-hamburkan harta, sesuatu yang terlarang? Bukankah harta itu adalah harta kita? Bahkan bukankah harta tersebut adalah kita raih dengan jerih payah yang halal? Ketahuilah para jamaah sekalian, terkait dengan harta yang akan ditanya kelak di hari kiamat, bukan hanya dari mana harta tersebut engkau dapatkan, tapi untuk apa harta tersebut engkau habiskan. Nabi SAW menyampaikan dalam hadis yang lain, bagaimana beliau bersabda, la tazulu qadam bani adam yaumal qiyamah hatta yus'ala an khamsin. Di hari kiamat kelak, anak Adam kakinya tidak akan bergeser menuju step berikutnya sampai ditanya tentang 5 perkara. An umrihi fima afnah, tentang umurnya dipakai untuk apa. An syababihi fima ablah, masa mudanya dimanfaatkan untuk apa. Lalu yang ketiga dan yang keempat, ini yang menjadi fokus kita. An malihi min aina iktasaba wa fima anfaqah, hartanya dari mana didapatkan dan kemana dia berikan, dari mana dia meraih itu dan kemana kemudian dia hambur-hamburkan. Harta ini bukan hanya tentang bagaimana kita memperolehnya. Ketika seseorang memperoleh dengan harta halal, ketika seseorang memperoleh dengan cara yang halal, maka berarti dia bebas mempergunakan hartanya semaunya dirinya sendiri. Tidak demikian. Tetap kita akan ditanya, tetap akan ada hisab berat di balik itu semua. Dan yang terakhir, Nabi SAW mengatakan kathratas su'al, banyak bertanya.
Soal di dalam bahasa Arab ini bisa bermakna dua, bisa bermakna bertanya, bisa bermakna meminta, dan keduanya masuk dalam cangkupan hadis ini. Kathratus soal dikatakan sebagai sesuatu yang dibenci, bahkan makruh litahrim, sesuatu yang hukum asalnya makruh tapi bisa membawa kepada keharaman. Kenapa? Karena memang banyak bertanya belum tentu tanda kecerdasan. Bisa jadi banyak bertanya tapi ada sisipan motif tersembunyi. Dia bertanya untuk menjatuhkan, dia bertanya untuk mengadu domba, dia bertanya bahkan untuk menghinakan. Bisa saja seperti itu. Termasuk pula banyak meminta. Ketika seseorang sedikit-sedikit meminta, maka ini bukanlah termasuk ciri seorang mukmin sejati. Karena apa? Karena meminta adalah sesuatu yang memang diperbolehkan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, namun dalam keadaan darurat, bukan kemudian semena-mena dan sekehendaknya tanpa aturan. Bahkan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam menyampaikan kepada kita sebuah kabar yang perlu kita renungkan, bagaimana keadaan orang yang suka meminta-minta. Kelak di hari kiamat, orang yang suka meminta-minta disebutkan dalam hadis, ia akan dibangkitkan dalam keadaan wajahnya muzhatul lahmin, wajahnya tidak berdaging karena dicakar oleh kukunya sendiri. Maka banyak meminta ini banyak sekali modelnya. Ketika kita dapati mungkin ada yang suka meminta-minta padahal mungkin fisiknya bagus, fisiknya sehat, di tengah jalan, di pinggir jalan, atau kemudian meminta-minta dalam kasus yang terselubung, mendapati saudara kita hendak pulang kampung, lalu kemudian kita dengan mudah mengatakan jangan lupa oleh-olehnya, seakan-akan kemudian ini menjadi beban tersendiri. Padahal oleh-oleh yang kita minta bukan sesuatu yang mahal, hanya ala kadarnya, mungkin buah, mungkin makanan, hal yang mungkin bisa kita beli dengan kantong kita sendiri, tapi kita mengatakan jangan lupa oleh-olehnya. Ini termasuk sifat bermudah-mudahan dalam meminta. Mengapa kita tidak titip saja? Mengapa kita tidak minta dibelikan lalu kita berikan uangnya saja? Ini jelas sesuatu yang lebih selamat dan lebih menjaga muruah kita bersama, lebih menjaga kehormatan kita semuanya. Ini mungkin para jamaah sekalian yang bisa kita sampaikan pada kesempatan di siang hari ini terkait dengan salah satu cara untuk meningkatkan bagaimana kualitas puasa kita adalah meninggalkan, menjauhi apa-apa yang diharamkan oleh Allah dan Rasulnya, selain tentu saja kita menghiasi Ramadan sebagaimana dengan amalan yang telah kita maklumi bersama, yakni tilawah, yakni i'tikaf, yakni salat dan lain sebagainya. Ini yang bisa kami sampaikan. Semoga Allah Subhanahu wa taala terima puasa kita dengan penerimaan yang paripurna dan berikan pahala kepada kita semua dengan ganjaran yang sempurna. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat walil mu'minina wal mu'minat al ahya'ihim wal amwat wa ya qadiyal hajat wa ya mujibad da'awat. Allahumma ansur ikhwanana al mujahidin fi kulli makan. Allahumma ansur ikhwanana al mujahidin fi Afgan, fi Yaman, fi Filistin wa fi ghairi dhalik. Allahumma anshur shabab al muslimin. Allahumma barik shabab al muslimin. Allahumma inna nas'aluka al huda wat tuqa wal afafa wal ghina. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa na'udzu bika min ilmin la yanfa' wa min qalbin la yakhsha' wa min nafsin la tasba' wa min du'ain la yushma' aw da'watin la yustajabu lah. Allahumma inna na'udzu bika min haula'il arba'. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar wa qina adzaban nar. Aqimis salah.